Kamis 29 Mei 2025. Petualangan kita pada malam hari ini adalah di gedung bangunan rumah sakit yang gak jadi. Maksudnya apa ya? Bangunan rumah sakit yang gak jadi. Nanti gue jelasin. Gue mau ngeliat pemandangan di lantai bawah dulu. Ya teman-teman, jadi gedung ini memiliki 4 lantai dan setiap lantainya punya kisah mitos yang berbeda-beda. Kayaknya kita langsung aja ke lantai 2 ya teman-teman. Ini langsung kita dipertemukan oleh tangga yang kecil dan kelihatannya lumayan rapuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tampilannya luar biasa nih, seremnya. Baru pembukaan, di sini gue udah disambut dengan nuansa yang sangat merinding banget. Oke, jadi gedung ini dibangun pada tahun 2012 yang rencananya akan difungsikan sebagai pertokoan. Namun dengan alasan tertentu gedung ini batal difungsikan sebagai pertokoan dan rencananya dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Namun lagi, setelah direncanakan gedung ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit, aktualnya sampai sekarang tahun 2025, gedung ini masih belum sempat atau gagal difungsikan sebagai rumah sakit. Dan gedung ini nggak serta-merta terbengkalai begitu aja, melainkan diiringi oleh peristiwa-peristiwa yang menyeramkan. Yang paling gua garis bawahin adalah di lantai 2 ini dan di lantai 3 nanti. Oke, gue masih menikmati suasana di lantai 2 ini, teman-teman. Ya, jadi di lantai 2 ini kabarnya, astagfirullah. Ya, di lantai 2 ini kabarnya pernah ada seorang konten kreator masuk untuk explore dan nggak bisa balik lagi ke bawah, nggak bisa turun lagi. Dia nggak menemukan jalan keluar sampai kurang lebih jam 3 subuh. Oke, gue lanjut ke atas. Ya, beritanya dia sampai jam 3 subuh nggak bisa keluar, sehingga warga sekitar ramai-ramai menjemput dia, dan dia ditemukan
Dan dia ditemukan dalam kondisi sedang kebingungan. Setengah nggak sadarkan diri. Ini gue di lantai berapa ya? Di sini bulu kuduk merinding banget. Gue lupa sih. Sekarang gue udah di lantai berapa ya? Lantai 2 atau 3 ya? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi tampilannya interior bangunan ini benar-benar gelap banget. Ini ada ruangan kecil-kecil, kayak tujuannya kayak mau bikin kamar mandi ya kan. Oke, gue mau langsung sana dulu. Nah, ini ada ruangan sedikit luas nih. Kira-kira untuk apa ya? Allahu Akbar. Kaget. Astagfirullah. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Di sana ada jendela. Dan udah nggak ada kacanya. Bisa kita lihat rumah warga kelihatan dari jarak kejauhan. Kurang lebih ada 600 meter lah. Permisi. Ya, dan di lantai 3 tersebut kayak ada yang narik jaket gue, men. Ini ada tumpukan puing-puing. Dan di situ ada jendela juga. Kelihatan cahaya dari rumah warga sekitar. Dan kayaknya gue juga mulai linglung teman-teman di sini. Astagfirullah. Ya, dan mitos selanjutnya. Bangunan ini nggak jauh dari jalan raya. Dan nggak jarang di sini sering terjadi kecelakaan. Yang menurut ceritanya, kecelakaan tersebut ada kaitannya dengan bangunan ini. Ketika korban melihat bangunan ini sedang berkendara, korban melihat ada sosok wanita dari jendela yang melambai-lambai, sehingga mengalihkan perhatian mereka dan membuat mereka kecelakaan. Ya, jadi mitosnya begitu teman-teman. Entah betul itu karena pengaruh dari energi supranatural di bangunan ini, atau memang karena pengaruh bentuk jalanannya yang memang rada menikung di depan bangunan ini. Kayaknya gue sekarang udah berada di lantai 4, men. Ternyata barusan gue di lantai 3. Gue gak sadar, sumpah demi apapun. Astagfirullah. Ini merindingnya kok di muka sih. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, merindingnya di muka. Kayaknya gigi gue nih
kerasa kayak kaku teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Agak lain di sini teman-teman. Dada gue berdebar-debar banget. Dan gigi gue kayaknya kaku, rahang gue. Allahu Akbar. Gue kayak ngerasa energinya beda banget di sini teman-teman. Rahang gue kayak kaku loh teman-teman. Halo. Apapun penyebabnya, rahang gue kaku. Jika itu dari kalian, pergilah. Di sini apa ini? Kayak peredam gitu. Kalau nggak pakai center, tampilannya cukup ngagetin. Kenapa ya? Kayaknya kaku gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila, ini jeblos dalam banget. Ih, kayaknya ini mau dibikin lift. Cuman nggak jadi ya. Gila, ini bahaya banget. Kalau jeblos gimana nih? Astagfirullahaladzim. Halo. Jika ini datangnya dari kalian, maka kalian pergilah. Jangan coba-coba untuk mengganggu saya. Dan di ruangan ini ada tumpukan puing-puing juga. Ini bahaya banget. Udah mau rubuh. Ini apa sih? Oh, ini jas hujan dong. Teman-teman, kenapa ya? Kok kayaknya kaku banget gitu rahang gua? Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang gua udah posisi berada di lantai paling atas dan di ujung gedung paling kiri. Baiklah, kita akan memainkan mitos apa di sini? Ada yang bilang kalau kita bersiul, mitosnya maka mereka akan muncul. Oke, gimana kalau kita coba? Ini bahaya banget sih. Kalau gua kesandung ini, gua nggak mau kesana ya teman-teman. Gua nggak mau kesana, itu bahaya banget. Gua takut mengurangi potensi bahaya keluar dari jendela itu.
Ya, mengingat cerita tadi, pernah ada perempuan yang jatuh dari lantai 2 dan seorang konten kreator yang nggak turun sampai jam 3 subuh. Makanya gue mau lebih berhati-hati, nggak mau deket-deket hal yang berbahaya kayak jendela itu. Gue takut jatuh. Dan di sini barusan kayak ada suara, semoga terdengar di kamera. Nah ini bahaya nih, nanti tangga turun nih. Kalau gue meleng, gue jatuhnya ke sini bukan ke sana. Ayo, bagus. Keluarkan lagi suaranya yang lebih kencang. Tadi saya dengar ya, di sini kayak ada suara perempuan. Entahlah itu suara apa. Jika itu suara kalian, coba lebih kencang lagi, biar penonton dengar di kamera. Dan kini saya sudah berada di tengah-tengah kalian. Atau kalian yang berada di tengah-tengah saya. Tunjukkan satu saja interaksi. Ya, bukankah kalian sudah berusaha buat mengganggu saya? Ayo, nggak usah tanggung-tanggung. Tunjukkan suatu interaksi yang jelas. Teman-teman, dan sekarang gigi gua udah nggak kaku lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak adakah suatu interaksi yang jelas agar penonton melihat? Kalian hanya tertawa pelan di sana. Oke lah, kalau begitu gue mau turun ke lantai 3. Kaget gue. Alhamdulillah teman-teman. Rahang gue udah nggak kaku lagi. Gigi gue udah nggak gemeter lagi kayak tadi. Ya mungkin karena ada suara ambulan tuh. Suara ambulan. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang nggak jauh dari jalan raya ini lokasinya. Nah, ada suara lagi. Ada suara lagi dari sini. Oh iya, kenapa ya? Rahang gue udah nggak kaku lagi. Mungkin mereka yang lemah, teman-teman. Nggak mau ke situ Tuh, ngeri dong. Ini jendela ini ngeri, bahaya. Gak usah lah ya. Kan cuma pembiasaan cahaya. Dor.